Puji Tuhan, sebelum duduk saudara, kita akan membaca Mega Project di hari Selasa. Kita ulang sebanyak 3 kali. Bapak Ibu nanti boleh mengikuti saya. Baik, kita mulai. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, rajin, hormat, kebaikan. Belas kasihan, rajin, hormat, kebaikan. Sekali lagi, belas kasihan, rajin, hormat, dan kebaikan. Tepuk tangan bagi Tuhan dan silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Shalom. Baik saudara, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada siang hari ini yang saya beri subtema yaitu adalah hati yang berbalik kepada Tuhan. Hati yang berbalik kepada Tuhan. Menjadi sahabat Kristus. Menjadi sahabat Tuhan. Hati orang tersebut harus selalu melekat kepada Tuhan. Harus selalu berbalik kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat dulu firman Tuhan yang didasari di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ini adalah perikop di mana ketika Paulus di dalam jemaat Korintus, saudara, dalam pasal yang ketiga ini berbicara mengenai hukum Taurat dan Injil. Di situ Paulus berbicara bahwa banyak jemaat Korintus yang notabene kita tahu rajin pelayanan, saudara. Banyak sekali karunia-karunia di jemaat Korintus. Banyak sekali hal-hal yang diperdebatkan di jemaat Korintus. Tapi Paulus melihat bahwa mereka ketika melayani, rohani mereka masih terselubung. Mereka yang rajin beribadah, mereka yang rajin melayani, mereka yang rajin berkunjung-kunjung ke rumah jemaat. Mereka didapati hatinya itu terselubung. Maka Paulus dengan tegas mengatakan, selain hukum Taurat, Anda harus membutuhkan hukum yang namanya Injil kerajaan Tuhan. Kerajaan surga. Yang dapat menyingkapkan selubung yang menutupi hati jemaat yang ada di Korintus. Dengan arti kata lain saudara, mereka melayani tapi hatinya tidak berbalik sama Tuhan. Mereka melayani tapi hatinya jauh dari Tuhan. Manusia memandang mungkin mereka yang dekat dengan Tuhan. Dia rajin ke gereja, mereka rajin pelayanan, tapi maaf. Paulus melihat justru ketika manusia bilang itu dekat, tapi ternyata Tuhan bilang hatinya menjauh daripadaku. Maka hari ini saudara kita harus belajar bersama-sama. Bagaimana ketika saudara menjadi hamba Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan, pastikan hati saudara tidak boleh jauh dari Tuhan. Pastikan hati saudara harus selalu melekat kepada Tuhan. Kita teruskan dulu. 17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Injilnya, firman-Nya membawa kita kepada kemerdekaan. 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung.
Ada orang yang mencerminkan kemuliaan mungkin bukan Tuhan. Mencerminkan kuasa-kuasa yang lain. Mencerminkan Tuhan-Tuhan yang lain. Mencerminkan kuasa-kuasa yang lain. Yang sebenarnya itu menyelubungi hati saudara. Maka hati itu harus dibersihkan. Hati harus selalu berbalik kepada Tuhan. Supaya selubung yang menutupi hati kita ini saudara bisa disingkapkan, dibuka sama Tuhan. Sehingga hatimu Tuhan bertahta, duduk bersemayam, memerintah kehidupan kita. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya simpulkan ada 4 hal yang saya bagi dalam 4 khotbah, tidak di jam yang 2 ini. Kalau diizinkan saya bagikan 4 khotbah enggak apa-apa. Tapi selesainya jam 4:25. Ada 4 hal Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika hati seseorang itu berbalik kepada Tuhan? Saya mencatat yang pertama adalah ketika hati seseorang itu berbalik kepada Tuhan, hatinya disingkapkan, dilepaskan dari selubung-selubung itu, saudara. Yang pertama, maka orang itu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ulangi dengan saya, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Lagi, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang kedua saudara, orang yang hatinya itu berbalik kepada Tuhan, Paulus mencatat bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Dia tahu, dia sadar hidup ini semua itu datangnya dari Tuhan. Yang ketiga saudara, orang yang berbalik kepada Tuhan, maka hidupnya akan diubah serupa dengan gambarnya. Dan yang terakhir, orang yang hatinya berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan semakin besar dalam hidupnya. Kita lihat poin yang pertama saudara, seri yang pertama, yaitu mencerminkan kemuliaannya. Orang yang hatinya berbalik kepada Tuhan, dia mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kata mencerminkan di sini adalah memantulkan atau merefleksikan. Saudara, ternyata hidup kita adalah sebuah cermin. Ketika kemuliaan Allah diberikan kepada kita, maka hidup kita harus mencerminkan juga kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita selidiki saudara, apakah kemuliaan Tuhan itu sudah kita cerminkan belum dalam hidup sehari-hari kita? Maka kemuliaan Tuhan bicara adalah, ya inilah kabot, sekina, doksa, ada doksologi, ya, glory, ada sekina glory, ada divine quality. Ini bicara kemuliaan Tuhan. Sudahkah kita sadar bahwa hari ini dalam kehidupan kita, apapun kehidupan kita, dari bangun tidur sampai tidur, apakah hidup kita sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan? Saudara, dalam hal kita berusaha, sudahkah usaha kita, dagang kita mencerminkan kemuliaan Tuhan? Atau jangan-jangan saudara, kita mencerminkan kemuliaan hanya di gereja. Tapi kehidupan kita sehari-hari, siapa yang kita cerminkan? Jangan-jangan di gereja dia bisa jago melayani saudaraku, tapi di rumah tangganya dia tidak bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Makanya berapa banyak justru rumah tangga hancur itu bukan kepada jemaat, tapi kepada pelayan-pelayan Tuhan. Yang saya mau katakan pada siang hari ini, bukan mereka tidak rajin melayani, bukan mereka salah kurang melayani, tapi hatinya yang terselubung. Hatinya yang tidak berbalik kepada Tuhan. Makanya panggung ini sebenarnya bukan panggung sandiwara. Itu lagu dunia, panggung sandiwara.
Kalau gereja itu panggung yang kudus. Jangan kau injak panggung yang kudus dengan panggung sandiwara hidup. Orang bisa melayani, kita bisa terkagum dengan pelayanan dia. Kita bisa takjub dengan pelayanan dia. Tapi siapa sangka ternyata hatinya tidak berbalik kepada Tuhan. Dan itulah yang ditemukan oleh Paulus, saudaraku. Bagaimana panggung yang kudus itu diinjak-injak dengan sandiwara kehidupan saudara. Ya begitulah. Orang Kristen. Di JW tidak ada. Di luar banyak. Tapi yang banyak di luar kesini semua hari ini. Bapak Ibu jangan marah saudara. Kita buka firman Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara berikanlah dan kepada selatan janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Wah ini janji Tuhan. 40 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Siapa hidup kita hari ini? Adalah orang yang diciptakan sama Tuhan. Siapa Anda dan saya hari ini? Adalah orang yang dibentuk oleh Tuhan. Siapa Anda dan saya hari ini? Adalah orang yang dijadikan oleh Tuhan. Ada amin. Saudara itu dibentuk, diciptakan, dimuliakan, apalagi dijadikan saudaraku. Itu sama tangan Tuhan. Siapa hidup kita hari ini? Banyak orang itu selalu mengasihani diri sendiri dengan cara apa? Dia menganggap hidupnya tidak layak. Dia anggap hidupnya nggak bernilai. Dia anggap nggak bisa dipakai gereja. Dia anggap saya penuh dengan keterbatasan. Saudara, kalau mengenai jawatan pelayanan, ini hanya sebagai tugas. Sebagai tanggung jawab, diberikan tanggung jawab jawatan pelayanan. Bukan berarti orang yang melayani di atas mimbar ini lebih kudus dari jemaat. Atau jangan-jangan jemaat yang tidak melayani lebih kudus dari pelayan Tuhan. Halo pelayan Tuhanku di tempat ini. Jangan kau marah, jangan kau tersinggung. Kalau itu memang terjadi dalam hidup kita, harusnya kita malu. Mimbar yang kudus kita injak dengan sandiwara kita. Nah itulah kejadian orang Kristen. Dan ingat saudaraku, yang diciptakan untuk kemuliaanku. Tujuan manusia diciptakan, dibentuk, dijadikan Tuhan. Adalah untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Engkau dan saya sadari hidupmu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan saya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengorbanan saya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengasihi istri saya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah hidup Anda dan saya, saudaraku. Diciptakan, dijadikan, yang dibentuk untuk kemuliaannya. Maka tidak ada tujuan lain Tuhan menciptakan hidup Anda dan saya. Tujuannya adalah supaya hidup kita itu memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini ada yang belum memuliakan nama Tuhan, bertobatlah, berubahlah, sadari bahwa kita ini adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Kemuliaan itu mutlak hanya milik Tuhan saja. One and only Jesus Christ.
Kemuliaan itu mutlak milik Tuhan. Saudara tidak bisa punya kemuliaan yang lain. Karena dirimu hanya sebagai cermin memantulkan kemuliaan Tuhan. Engkau tidak bisa ambil kemuliaan itu tanpa engkau tidak mencerminkan kemuliaan itu. Engkau tidak bisa ambil kemuliaan Tuhan untuk dirimu yang tidak engkau bagikan kepada semua orang. Maka manusia tidak punya kemuliaan dalam hidupnya. Hari ini aku direndahkan orang, Pak. Aku dilecehkan orang. Berarti hari Bapak Ibu mencari kemuliaan yang manusia bisa beri. Padahal janjinya nanti ketika aku akan angkat engkau, akan kumuliakan, akan kuhormati. Saudara, kemuliaan Tuhan tidak sebanding dengan kemuliaan-kemuliaan dunia. Uang, materi saudara, harta benda saudara tidak akan pernah bisa sebanding. Tapi hari ini Bapak Ibu lebih menghargai uang dan hartamu lebih daripada kemuliaan Tuhan. Anda lebih menghargai pujian orang daripada Anda menghargai untuk memuliakan Tuhan. Anda lebih menghargai orang-orang yang memuji saudara daripada hidup kita untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Anda lebih sibuk mengurusi orang-orang yang memuji hidup saudara. Dan itulah yang Paulus katakan, makanya dia beri judul pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Jangan orang itu melayani menggantikan kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan dunia. Rasanya kalau orang tidak puji saya, waduh Pak, rasanya ada yang kurang dalam hidup saya. Rasanya kalau orang itu tidak menyanjung nama saya Pak, rasanya ada yang kurang dalam hidup saya. Rasanya kalau Pak ibadah itu soundnya kurang bagus, kok ada yang kurang. Itu kan rasamu. Kok Tuhan bukan rasa. Loh kok orang kok sekarang perasaan semua. Pak mic-nya jelek gak bisa ngangkat Pak pujiannya. Bayangkan. Mic-nya bak Pak soundnya begini begitu gak ngangkat pujiannya. Masakan kemuliaan Tuhan dari pujian diangkat hanya karena mic dan sound. Bagaimana gereja yang mungkin gak punya mic, gak punya speaker, gak punya alat musik. Adik saya nih, Yohanes sama Cecil, di Cina, dulu di Shanghai saudaraku. Terbatas mereka gak kayak sekarang, gak bagus-bagus amat. Mic juga gak sebagus-bagus amat. Maka saya bilang sama pelayan Tuhan khususnya, dengar baik-baik. Kalau kita diberikan alat musik yang sekarang sudah Tuhan percayakan, udah ndak usah mengeluh minta yang lebih mahal. Yang pusing gembalamu bukan Tuhan. Lu ini bener Pak, kadang orang, Pak diganti alatnya mesti begini-begini. Ya mau apa, ini yang terbaik saudaraku. Orang memang kurang, memang ada yang ndak berkenan, ya saya mohon maaf. Tapi inilah yang terbaik yang kita bisa beri. Jangan sampai orang itu merasa Tuhan hadir karena alat sound system yang baik. Tadi pagi saya tugas jam 10.30 di Pondok Chandra. Akhirnya saya datang ibadah pertama jam 8, enggak khotbah. Saya, ada Pak Franky, ada Pak Ferdi. Yo enggak janjian. Saya enggak tahu dia datang, saya enggak tahu Pak Franky datang. Tahu-tahu datang pagi-pagi ada 3 semua di situ. Orang bilang begini, weh ini Pondok Chandra mau disidak. Dalam hati saya, memang gua sidak. Kita bereskan segala masalah sound system dan lain-lain saudara. Saya sampaikan, kalau memang Tuhan percayakan itu yang terbaik bagi gereja di sana, ya sudah kita syukuri saja. Jangan dibandingkan, wah Pak sana lebih enak, sana lebih bagus, AC lebih dingin Pak. Iya cewek kan gak bisa di stop AC-nya. Ngecos terus Bapak Ibu nih. Di sana mau ngecos, bayar listrik mahal.
kemuliaan Tuhan tidak sebanding loh Pak dengan apa yang kita ingini, apa yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang menggantikan kemuliaan Tuhan dengan harta, dengan materi, dengan jabatan, dengan status, dengan dan lain-lain. Apakah itu Anda dan saya sebagai orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan? Harusnya dalam kondisi apapun, mau terpuruk, mau tidak terpuruk, tetap kita memuliakan nama Tuhan. Mau gereja baik, gereja kurang baik, ya kita udah maksimal, tetaplah memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Arti kata mencuri artinya menggantikan kemuliaan yang mutlak milik Tuhan, kita gantikan dengan kemuliaan yang lain. Loh, saya gak mencuri di gereja, malah saya nyumbang gereja Pak. Saya nambahin banyak di gereja. Mungkin butuh drum, saya kasih 3 set. Saya gak pernah mencuri. Tapi sebenarnya ada yang menarik Bapak Ibu. Kapan sih kita ini mencuri kemuliaan Tuhan? Kalau dirimu diset sama Tuhan, diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kapan sih kita mencuri kemuliaan nama Tuhan? Saya catat banyak sekali saudara. Kapan kita mencuri Tuhan? Ketika hidupmu dalam dosa, engkau sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Diciptakan, dijadikan, dibentuk untuk kemuliaan Tuhan, tapi bentukannya Tuhan berbuat dosa. Kapan kita mencuri kemuliaan Tuhan? Ketika engkau berbuat kejahatan. Kapan kita mencuri kemuliaan Tuhan? Ketika kita hidup penuh dengan kemunafikan. Kapan kita mencuri kemuliaan Tuhan? Ketika kita hidup penuh dengan kepalsuan. Dan gereja paling banyak orang yang munafik dan palsu. Kapan kita ini mencuri kemuliaan Tuhan? Ketika hatimu itu dikuasai oleh iri hati. Tangan yang kotor. Hati yang kotor. Pikirannya kotor. Hati yang pahit. Wah, banyak hal. Baca sendiri. Sombong, kikir, takut, khawatir, cemas, dan masih banyak. Ternyata selama ini Anda dan saya adalah orang-orang yang kerap kali sering mencuri kemuliaan Tuhan. Katakan amin dulu nih. Benar, engkau dan saya adalah pencuri-pencuri kemuliaan Tuhan. Tidak terkecuali saya pun bisa. Jadi kamsya nyumbang gereja. Tapi ingat, jangan sampai engkau curi kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Benar ini terjadi Pak. Kita bukan mencerminkan kemuliaan Tuhan, malah kita jadi pencuri. Bilang kanan kirimu, jangan jadi maling bro. Maling kita semua ini mencuri kemuliaan Tuhan Pak. Minta dipuji orang, minta disanjung orang. Hatimu ndak bisa ngampuni orang. Hatimu kepahitan sama orang. Hatimu iri hati. Engkau egois. Engkau sombong jadi orang. Di situ engkau mencuri kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Susah ya jadi orang Kristen. Banget. Disitulah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Harusnya hari ini banyak orang itu mencuri kemuliaan Tuhan ketika hidupnya penuh dengan kelimpahan. Itu tidak heran. Limpah diberkati, semua adanya, hebat, dahsyat. Kerja jadi, usaha jadi, sakit sembuh, miskin jadi kaya, jadi konglomerat. Wah, kerap kali itulah titik kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi mau saya kasih tahu saudaraku, kadang di dalam titik terendah pun kita juga mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan belum tolong, ketika banyak pergumulan, bisakah tetap kita mencerminkan kemuliaan Tuhan? Satu minggu ini kita lagi ya mendengar banyak kesaksian. Tapi ini yang saya alami sendiri saudara. Kemarin
Hari Senin sampai Kamis, kami 4 orang itu berkunjung ke daerah-daerah di Jawa Tengah. Dengan gembala senior dan 2 hamba Tuhan di BES. Senin ke Wonosobo saudara, karena di sana kita mau pindah tempat yang baru, yang lebih baik. Malamnya KKR, malamnya kita tinggal di atas gunung. Villa di atas gunung. Katanya kalau pagi-pagi benar, awan itu di bawah pemandangan kita. Jadi mau tidur jam 1, karena mau tidur katanya pagi-pagi benar, enggak usah pasang alarm, besok jam 5 bangun semua hamba-hamba Tuhan. Buka jendela, awan pun tak ada. Mau tidur pun sudah awan-awanan juga kita. Ya menarik lah. Pulang ke Magelang ya hari Selasanya. Nah kita tahu bahwa ada kesaksian pendeta hamba Tuhan di tempat kita gembala yang ada di Palangkaraya, Pak Raymond itu mengalami masa-masa yang kritis saudaraku. Jadi bagaimana tiap hari gembala senior telepon kepada Pak Is sama istrinya Bu Mary. Bagaimana keadaannya Raymond? Pada waktu berangkat kita hari Senin itu saudara, sore mau masuk kota Wonosobo, kita video call. Pak Raymond kadang udah baik-baik, Sabtu dia mulai jatuh, kolaps saudara, ada pecah pembuluh darah di otak. Melalui masa kritis, 2 hari sadar Senin itu, kita video call. Kita semua 4 orang ini video call, ayo semangat Pak Raymond, mari Jo kita makan ragi di Manado. Gitu. Yang orang Manado tahu lah, itu Pak Michael Tora Dram itu. Ayo mari makan sate ragi di Tomohon sana. Oh iya saudaraku. Nah besoknya saudaraku ketika kita mau ke Magelang, kita dikasih kabar bahwa saudara kita ini kritis lagi. Sudah koma, tidak sadarkan diri. Dicuci darah, menderita. Mau di CT scan, dokter angkat tangan. Kalau CT scan, gak tanggung jawab. Cuci darah, gak tanggung jawab. Bingung keluarga, gimana? Bu Mary telepon nangis-nangis kepada Pak Fengki. Pak Fengki bilang tenang, doa dulu, tenang. Kritis Bapak Ibu. Dari kritis sehat, kritis lagi. Kami dikabari bahwa pada waktu kritis itu dia kejang. Wah, kejang itu karena kesakitan saudara. Dia itu gigit lidahnya. Sampai lidah itu mau putus berdarah semua. Berjam-jam disedot itu darah dari mulutnya. Jadi kayak orang mau tenggelam itu penuh dengan darah di lehernya. Itu darah semua saudaraku. Padahal dia tuh pendarahan di otak. Ya sudahlah, mau apa? Kita berdoa, kita dukung terus. Pelayanan akhirnya Selasa ke Magelang. Kita Rabu, kita ke Semarang. Akhirnya Kamis pagi dikasih kabar bahwa keadaannya sudah kembali pulih. Bisa, sudah mulai sadar, udah mulai siuman. Ditelepon, oh ya. Udah memulih Pak, udah baik Pak. Nah saudara, akhirnya kemarin Sabtu, gembala kita pergi ke Palangkaraya menjenguk Pak Raymond. Sampai di sana Pak Raymond masih tidur, gak sadar diri. Akhirnya gembala senior juga langsung pulang sorenya saudara. Di tengah-tengah perjalanan ke bandara, tahu-tahu telepon. Ko Fengki di mana? Loh, aku dari tadi di rumah sakit nungguin kamu gak sadar. Ini mau pulang bandara malah sadar. Lah kalau saya gak pulang Surabaya siapa khotbah? Ternyata Tuhan pakai cara yang ajaib untuk memulihkan kehidupan Pak Raymond. Kalau seumpama darah itu tidak terkucur di mulutnya saudara. Tetap dia masuk
mungkin lebih parah pendarahannya. Di CT scan, pendarahannya pun tidak semakin lebih besar. Tapi saya percaya, di situ Tuhan bekerja buat Pak Raymond. Nah, saya bandingkan dengan teman saya satu ini, saudaraku. Makanya saya sebut 2 hamba Tuhan, saya gak sebut nama. Karena mau saya saksikan. Kalau sebut nama nanti marah sama saya, istrinya sama anak-anaknya. Yang satu pendeta, ikut sama kita pelayanan. Tahu saudaraku, sakit perut. Jadi malam itu jemaat yang di Wonosobo itu buka gudeg mercon. Dia franchise di Bantul, buka di Wonosobo. Dia makan gudeg, besok paginya, maaf ya, enggak bisa pup dari pagi sampai sore. Kita tuh bertiga cuma duduk ngeliatin dia aja. Mau makan ada WC, wirawiri WC. Gimana keluar? Enggak. Habis balik dia bentar ke WC lagi, keluar? Enggak. Masuk WC lagi, keluar? Enggak. Sama-sama pendeta. Yang satu kritis, yang satu biasa-biasa saja. Saya diemin aja. Saya bilang, kamu enggak usah khawatir, aku pun juga belum pup. Kok kamu khawatir? Aku aja enggak khawatir. Enggak enak rasanya mau keluar luar dalam salah semua saya ini. Wah, mencucu mukanya saudaraku. Biasalah dibilangin, sudah tenang itu perutnya panas, minum susu, nanti kan keluar sendiri, begini-begini. Wah, tegang saudaraku. Makan sate kambing. Ini jam lapar, saya takut kalau cerita lapar semua jemaat Tuhan. Makan sate kambing. Dia makan nasi 1 porsi, cuman 1 tusuk satenya. Stres kan? Nggak bisa keluar, dia isi terus makan. Cuma 1 tusuk. Saya nasi 3 sendok, 15 tusuk sate saya. Tapi tenang, nggak pakai lemak, nggak pakai kecap. Non kolesterol, daging murni, Bali Bull, bawah 5 bulan. Akhirnya sore perjalanan ke Magelang saudaraku. Kita singgah di Alfamart. Dan ternyata dia coba. Kok lama sekali. Kita bertiga runding. Kelihatannya keluar nih Pak Fengki. Kayak orang melahirkan saja. Betul Bapak Ibu. Keluar kamar mandi, dia gini kayaknya. Puji Tuhan. Oh enak sekali perut saya puji Tuhan. Saya bilang kamu sakit belum kayak Raymond aja udah begitu. Coba kalau sakitnya kayak teman kita yang begini. Makanya saudaraku, kita banyak belajar di situ. Bahwa untuk memuliakan Tuhan tidak usah dalam keadaan yang baik. Di dalam keadaan yang susah, sakit pun kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Kita teruskan dulu firman Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat 21 sampai 25. Di dalam terjemahan TSI ya, terjemahan secara Indonesia. Oleh sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, najis atau jahat yang masih ada pada dirimu. Dan dengan rendah hati terimalah ajaran benar yang ditaburkan Allah di dalam hatimu. Yaitu apa saudara? Firman-Nya yang berkuasa untuk apa? Menyelamatkan kita. Tetapi firman itu harus kamu lakukan, bukan hanya didengar. Janganlah menipu diri sendiri dengan berpikir, bagi saya mendengar firman-Nya saja sudah cukup. Buang yang kotor, buang yang najis Bapak Ibu. Orang yang hatinya berbalik kepada Tuhan, dia harus buang najis, yang kotor, yang jahat, yang masih ada dalam hidup orang percaya yaitu Anda dan saya. Ayo bersih-bersih, buang-buang hati saudara. Hatimu tidak bisa dekat sama Tuhan kalau banyak kejahatan, banyak kenajisan, banyak dosa. Bagaimana hati bisa berbalik kepada Tuhan kalau hatimu saja itu tidak bersih? Makanya firman Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari hatilah itu sumber kehidupan. Kalau hatinya udah jahat, ya hidupnya jahat. Kata Roma itu. Dari sumber mengeluarkan perbendaharaan yang baik atau yang tidak baik.
Buang-buang Bapak Ibu, bersih-bersih dong. Dan ketika kita setelah membuang, terimalah ajaran yang sehat. Yaitu firman Allah, kata kuncinya adalah menyelamatkan. Yang saya pegang, ajaran yang saya ikuti, yang saya teladani adalah ajaran Kristus yang memberikan Anda dan saya keselamatan. Sekarang banyak pengajaran yang mungkin kita bingung. Bahkan STT juga kita dengar banyak sekali yang mengajarkan hal-hal yang aneh. Bukan STT kita, STT luar sana loh saudara. Katanya Yesus bukan Tuhan. Katanya ada pengajaran hyper grace dan lain-lain. Ini pandangan saya, Bapak Ibu. Bersyukurlah di gereja best karena gereja saudara yang Anda sekarang duduk itu dengar firman Tuhan adalah gereja mengajarkan yang namanya karakter Kristus. Back to Jesus teaching. Yang saya yakini back to Jesus teaching adalah pengajaran membawa kita kepada keselamatan. Saya gak ragu-ragu ngomong ini saudaraku. Ada orang bicara hanya berkat mujizat. Berkat mujizatmu tidak membawamu kepada keselamatan. Aku tidak kenal kamu. Ngusir setan, nyembuhkan orang, tidak kenal. Pembuat kejahatan, aku tidak kenal. Bagi saya kesembuhan mujizat itu bukan menyelamatkan kita. Bagi saya kesembuhan mujizat itu hanya Tuhan beri bonus. Nanti kita baca ayat selanjutnya itu. Yang penting pengajaran itu harus sehat. Yang membawa kita kepada keselamatan. Di atas kesembuhan, di atas berkat, di atas mujizat. Yang namanya adalah keselamatan. Itu yang perlu kita ajarin. Makanya jangan kita disesatkan oleh ajaran yang tidak sehat. Yang tidak membawa jemaatnya untuk selamat. Tapi bahkan menidurkan jemaatnya. Menibobokkan jemaatnya. Hanya dicekoki makanan-makanan yang biasa. Bagi saya, ini pandangan saya sendiri. Kayak begitu tidak membawa kepada keselamatan. Kalau saya ditempatkan di gereja best dengan firman yang back to Jesus teaching. Ajaran Kristus, mega project karakter Kristus. Itu adalah membawa kita kepada keselamatan. Makanya terimalah yang sehat Bapak Ibu. Termasuk makan jangan yang gak sehat lagi lah. Saya 2 bulan turun 14 kilo. Halo Bu Tika, kita sama. Saya tidak makan yang kotor, saya tidak makan lemak. Saya makan sehat saudaraku. Saya juga makannya terkontrol sekarang. Dulu juga terkontrol. Apalagi kalau tidak dikontrol bahaya. Olahraga, hidup sehat, minum air putih, tidak minum minuman kaleng, tidak makan fast food. Sehat. Kenapa saya kok bisa komitmen begini? Karena saya saksikan di mimbar Tuhan, kalau saya bohong ya percuma lah. Saya berkomitmen tinggi, saya harus turun berat badan, saya harus sehat, saya harus komitmen tinggi. Supaya dalam pelayanan itu lebih lincah Pak. Walaupun dulu juga lincah sebenarnya. Next. Bentar lagi selesai ya. Lakukan firman-Nya. Mendengar saja tidak cukup. Just do it. Tidak bisa hanya mendengar firman tanpa melakukan. Atau melakukan tanpa mendengar nggak bisa. Ini sepaket. Orang yang mendengar harus melakukan. Itu jelas. Terus kita lihat ayat 23. Karena orang yang mendengar ajaran Allah tanpa melakukannya. Ibarat orang yang memandang mukanya sendiri pada cermin. Saya kasih gambar jangan tertawa. Nah ini. Saya kasih gambar itu orang yang mendengar tanpa melakukan itu seperti orang yang memandang mukanya pada cermin. Dia hanya tahu bentuk wajahnya selama berada di depan cermin. Tetapi begitu pergi ia tidak dapat melihatnya lagi dan segera lupa bentuk wajahnya. Lihat baik-baik gambar saya. Tadi kan begini. Nah,
Ketika dia lihat cermin, dia tahu. Ketika dia lupa sama siapa dirinya, dia hanya mendengar, tidak melakukan. Gambarnya jadi begini, saudara. Monyet jadi, wah, ternyata kita tuh orang yang munafik, saudaraku. Dia hanya pinter di depan cermin, di luar cermin dia lupa mukanya kaya opo. Diteruskan, ya silakan Bapak Ibu, lebih parah jadinya nanti. Makanya enggak bisa hanya mendengar firman tanpa melakukan, harus lakukan, saudaraku. Terus, 25. Demikian jugalah hukum Tuhan yang sempurna dan memberi kebebasan. Memang hukum itu sempurna, hukum Tuhan. Janganlah kamu hanya mendengar lalu melupakannya. Tetapi lakukanlah itu, maka Allah akan memberkatimu dalam segala yang kamu perbuat. Wah, kalau berkat amin semua. Di dalam Alkitab hanya ada dua. Hukuman dan janji. Hukuman kepada orang yang tidak melakukan perintahnya. Yang kedua, janji kepada orang yang melakukan perintahnya. Dua ini saja. Kalau kita mau berkat Tuhan, lakukan perintahnya. Jangan mau berkat Tuhan tanpa melakukan perintahnya. Maka dengar dan lakukan, ada janji, ada berkat yang akan digenapi. Selama kita mendengar, kita melakukan. Kita mendengar, kita melakukan. Di situ ada janji dan berkat yang akan digenapi. Makanya manusia tidak boleh mengejar berkat. Karena berkat itu adalah sebuah janji yang Tuhan berikan kepada orang yang melakukan perintahnya. Jangan kejar berkat, kejarlah keadilan, kejarlah melakukan firman. Udah otomatis janji berkatnya selalu ada bagi orang yang melakukan perintah-perintahnya. Hari ini kita boleh hidup, bukankah itu karena janji Tuhan juga? Gereja boleh ada, bukankah karena janji Tuhan dalam hidup Anda dan saya? Keluargamu bisa rukun hari ini, bisa berdamai, bukankah itu janji Tuhan juga? Kepada orang yang melakukan perintahnya. Enggak melakukan, jangan harap janji. Dan janji itu sebagai siang di mimpi bolong. Enggak jadi. Percayalah saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, hatimu berbalik kepada Tuhan, segala perintahnya kita lakukan. Janji dan berkat itu selalu menyertai kehidupan orang percaya. Amsal 20 ayat yang ke-19 bilang begini firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia. Mari hari ini kau pulang di gereja, di tempat ini kau pulang, cerminkanlah kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Bekerja, cerminkan kemuliaan Tuhan. Engkau beribadah, cerminkan kemuliaan Tuhan. Kita di keluarga, rumah tangga, anak, orang tua, hubungan, cerminkanlah kemuliaan Tuhan. Jangan jago di mimbar, jangan jago di atas mimbar yang kudus. Sudah di rumah engkau lawan orang tuamu. Orang tua di rumah engkau maki-maki anakmu. Pendeta di rumah tidak bisa ngasih istrinya, tidak bisa menyayangi anak-anaknya. Engkau menginjak panggung kudus dengan panggung sandiwara hidup, saudara. Kesimpulannya, hati yang berbalik kepada Tuhan, yaitu cerminkanlah kemuliaan Tuhan. Orang yang hatinya berbalik kepada Tuhan, jangan pernah jadi pencuri kemuliaan Tuhan. Orang berbalik kepada Tuhan harus membuang yang kotor, yang najis, yang jahat dalam hatinya. Berhentilah berbuat jahat Bapak Ibu. Berhentilah hatimu diisi dengan kejahatan. Berhentilah pikiranmu diisi dengan kejahatan. Terimalah ajaran yang sehat, ajaran yang menyelamatkan, itu kuncinya. Bukan hanya meninabokan Bapak Ibu, menyenangkan telinga saudara. Ditegur dikit marah, padahal peneguran itulah yang menyelamatkan hidupmu. Apalagi, dengar dan lakukan. Ada janji, berkat yang disediakan bagi Tuhan ketika engkau mendengar dan melakukan perintahnya. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu, biarkan hatimu berbalik kepada Tuhan.